Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Betrik Fadilah dengan NIM 2416040015 dari kelas 3 Aksya'a. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang zat-zat najis dan cara mensucikannya dari mata pelajaran fikih. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari najis tersebut. Di mana kita tahu najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam yang bisa menyebabkan ibadah seseorang, terutama sholat, tidak sah apabila terkena oleh najis tersebut. Yang kedua, saya akan membahas tentang jenis-jenis dari najis. Jenis-jenis dari najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah najis ainiyah, yang kedua adalah hukmiyah. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah najis mughalazah. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu adalah najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah ini adalah najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibunya. Dan bagaimana cara mensucikannya? Nah, cara mensucikannya itu adalah dengan memercikkan air ke area yang terkena oleh najis tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah najis mutawasitoh. Nah, najis mutawasitoh ini adalah najis yang tergolong sedang. Contohnya adalah darah, nanah, kotoran yang keluar dari dubur maupun kubur manusia maupun binatang. Nah, saya tadi bilang najis mutawasitoh itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ainiyah, di mana ainiyah ini adalah jenis najis yang tanpa wujud zat maupun baunya. Contohnya itu adalah darah, nanah, atau kotoran. Yang kedua najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini adalah najis yang tidak tampak wujudnya, rasa maupun bau atau zatnya. Contohnya itu adalah air kencing yang sudah kering gitu. Bagaimana cara membersihkan najis mutawasitoh? Nah, najis mutawasitoh itu cara membersihkannya dengan mengalirkan air yang mengalir ke daerah yang terkena oleh najis sampai bau, warna, zat, dan rasa dari najis tersebut hilang. Nah, yang ketiga adalah najis mughalazah. Najis mughalazah ini tergolong najis berat. Contohnya itu adalah air liur babi, air liur anjing. Dan bagaimana juga cara membersihkannya? Dengan cara mencuci atau membasuh daerah yang terkena oleh najis sebanyak 7 kali dengan air yang tercampur dengan tanah. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang dasar hukum dari najis. Dasar hukum dari najis itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu yang pertama adalah Al-Quran, di mana dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 4 menjelaskan tentang perintah untuk membersihkan diri dan pakaian dari segala najis untuk ibadah yang akan dilaksanakan. Yang kedua adalah hadis. Salah satunya adalah hadis Abu Daud. Beliau meriwayatkan, jika salah seorang dari kalian yang menginjak kotoran dengan alas kaki, maka tanahlah yang akan mensucikannya. Yang ketiga adalah ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Dan yang terakhir adalah qiyas, analogi hukum. Jika semuanya tidak ada, maka qiyaslah yang akan memperjelaskannya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.